dosen yang kayak malam Jumat. Ayo, apa itu malam Jumat? Menegangkan, menyeramkan, tapi adem karena suka hijau. Bu, ini kenapa? Terus kenapa gitu? Terus kalau di kelas, kalau begini gimana, Bu? Dulu pernah sih sempat ada yang gitu, Bu, misalnya tulisnya di A3, kenapa di A3, Bu? Nah, saya suka nih. Tapi kalian nggak pernah nanya kan? Iya. Tolong dibuat di A4. Nggak ada yang pernah nanya, oh ya udah, buat aja gitu kan? Nggak ada yang nanya. Karena ya udah. Nah, itu disuruh. Pas Bu Vira ngomong gitu udah, teman-teman saya langsung menerapkan tuh. Sombong ya? Sombongnya. Bertahan namanya. Harusnya kan kalian dong bilang, aku tipe yang seperti apa. Kamu dong harusnya, bukan kan ngomongin. Berarti kalau gua ngomongin berarti gua narsis dong. Ya ngomongin sombong. Sederhana ya buat poster kan, sederhana. Tapi sebelum poster itu ternyata mereka melakukan riset. Dan risetnya itu cukup panjang dan mungkin bisa tanya bagaimana rasanya ya. Dan yang diriset itu sebenarnya nggak banyak juga, hanya 10 orang yang diwawancarai. Oke. Ditanyakan tentang pandangan mereka tentang makanan sehat dan kebiasaannya. Jadi mereka belajar bagaimana menyusun pertanyaan yang tidak ada intervensi, ya supaya orangnya bisa menjawab lebih terbuka kan, lebih kita bisa menemukan data yang lebih banyak gitu, lebih kompleks, sehingga data-data itu nanti bagaimana caranya kemudian kita menggunakan diolah sehingga kita mendapatkan insight untuk perancangan. Nah, ini yang susah kan mendapatkan insight, karena ketika kalian merancang sering sekali ya ketika kita sidang gitu, kenapa kamu misalnya pilih warna pink misalnya, itu susah banget kalian membangun argumen. Ya nggak, ngerasa nggak? Iya sih. Iya. Wah, ini jadi ya. persiapan tugas akhir ya? Oh ya, gimana? Mau tugas akhirnya pengujinya saya aja? Aduh. Ya, jadi gitu. Jangan. Nah, behavior design ini sebenarnya kamu bisa mengambil argumen-argumen tadi untuk membantu kamu meyakinkan logika perancangan dari apa. Terus saya ngambil itu soalnya kan saya kan. Ya udah, kuliah lagi aja. Aduh. Waduh. Oke, jadi itu kemarin seru, dan dari kemarin ada berapa kelompok ya, saya lupa, 8 apa 9. Oke, berarti dimulai dari angkatan 22 ya? Iya. Ada nggak tugas yang terbaik gitu? Harus kita ulas. Iya. Ya, dari 2 kelas yang terbaik ada 2 kelompok. Itu kelompok atau kelompok? Karena kan kerjanya wawancara, cukup panjang ya, jadi saya buatnya berkelompok. Nanti kalau mau sendiri tuh pas riset desain aja nanti sendiri, ya kan? Jadi kelompok dulu. Seru kok, nggak ada seremnya. Tapi ternyata di pelajaran itu saya lihat ternyata sedikit evaluasi ya, kesulitan kalian adalah cara mengambil sebuah kesimpulan dari sebuah data. Jadi pantesan sih susah mendapat insight karena mau membuat logika kesimpulan dari data aja juga susah. Jadi ya ketika ngomongin kenapa rancang ini nggak punya argumen ya karena nggak dibangun dari awal. Nah gitu. Jadi yang terbaik tuh 2 harus dibocorin ya. Iya boleh. Harus disebutin ketua kelompok ya? Boleh, nanti kita tampilin karyanya, boleh nggak? Boleh di sini. Tampilin. Apa sih poster kan ya? Iya, poster. Poster, ntar di sini nih. Yang terbaik itu kelompoknya, aku lupa deh ketuanya siapa. Aira itu ketuanya siapa? Anissa. Nah, ada tepuk tangan ya berarti ya? Yang kedua ada kelompoknya Mahen. Sheila Pan. Mahen Audrey ya? Audrey. Ketuanya, jadi aku lupa ketuanya. Oke. Ya, itu sih 2. Apa Bu emang yang bikin mereka jadi karya terbaik? Ya, karena prosesnya dapat gitu. Jadi dari insight data bagaimana menjadi materi visual gitu loh. Kita kan kemarin coba menggunakan teori ada namanya BJ-Fogg, yang itu bagaimana perilaku bisa berubah karena ada 3. Apa tuh? Motivasi, ability, kemampuan, motivation, ability, dan trigger. Nah, jadi dari riset itu mereka menemukan apa sih motivasinya Gen Z untuk makan sehat, apa sih ability-nya Gen Z untuk makan sehat, dan yang terakhir apa sih triggernya untuk makan makanan sehat. Nah, ketika mereka 2 kelompok ini yang paling terbaik ya dari antara yang terbaik itu posternya sederhana, tugasnya 3 poster dengan satu pesan yang sama ya, tapi dengan subpesan yang berbeda. Nah, itu terlihat
bahwa mereka bagaimana memvisualkan apa data yang mereka temukan. Jadi bukan merancang dari dibalik. Kalau selama ini kan kalian bikin poster tiba-tiba pengen bikin poster aja. Ini enggak gitu. Jadi ada yang beberapa yang memang bagus secara estetik, keindahan, desain, oh keren lah gitu kan, tapi nggak sesuai dengan data yang mereka temukan. Nah, di behavior design ini saya maunya kita merancang base data gitu loh. Tapi gini, kan data dulu, abis itu baru ngedesain. Nah kalau misalkan datanya udah bagus nih Put, tapi desain jelek gimana tuh? Bisa dong, masa bisa dong. Desain jelek itu kan apa dulu deh? Iya sih. Desain yang jelek itu apa? Kita bahas nih. Desain jelek adalah satu, desain yang tidak sesuai dengan kebutuhan target. Oke. Panjang nih, pembahasannya panjang. Gali. Lama nih, udah jam. Kalau pengen tahu, makanya masuk di kafe. Ya. Iklan. Ya DKV sekarang sangat dibutuhkan loh di semua lini. Iya parah, karena semuanya tuh butuh. Iya benar. Mau orang kesehatan, itu aku pernah ya, kita KKN. Oh Farhan mungkin yang KKN ya. Iya. Itu mereka sangat butuh media-media hasil karya kita untuk menyampaikan. Misalnya contoh waktu KKN itu kita ke Belitung, ke Sambas ya, itu bagaimana mau menyampaikan tentang cara memelihara gigi yang sehat, atau cara mau mencuci tangan yang benar. Itu butuh kita loh, orang kesehatan. Psikologi aja juga butuh kita, mereka mau kasih. Jadi semua bidang butuh kita banget. Udah kayak ini gali kuburan gali. gitu. Iya. Oh, oke. Ya bener sih. Jadi kan? Iya. Semua loh bidang. Sekarang emang yang dibutuhin lagi desain banget, di kafe banget. Iya. Jadi yuk masuk yuk. Gabung. Masuk yuk. Berarti gini. Come to mama. Enggak. Zaman dulu ada ceritanya gitu. Oh iya. Sekarang editor kasih pancing. Iya. Cing. Kena lah. Pokoknya nggak salah milih DKV. Betul. Oke. Lanjut ngomongin mata kuliah, seberapa penting sih untuk dunia industri? Kita kan mempelajari mata kuliah mungkin. Oh, yang tadi behavior design. Iya. Nah, kemarin kita lagi di praktisi mengajar, kan ada salah satu praktisi yang masuk di kelas kita, dia menyatakan dan mengatakan bahwa ya ketika bertemu dengan klien kami itu selalu diawali dengan riset-riset. Nah itu menarik menurut saya, padahal nggak ada kompromi sebelumnya ya, tapi dia ngobrol langsung di awal ke teman-teman mahasiswa, ya bahwasannya kita di awal itu ya kita kasih riset dulu, ini targetnya siapa, mereka punya perilaku apa, kecenderungannya, trennya apa. Nah ketika kita memberikan ide-ide, konsep, nah itu nanti nggak lepas dari itu, jadi sangat berguna dong. Iya penting. Iyalah, masa jadi semua mata kuliah yang disusun Pak Irfandi berguna dong. Alhamdulillah. Saya banget saya nggak. Tapi sebenarnya gini loh, Bill. Jadi banyak teman-teman aku lihat yang ya dulu aku pernah mahasiswa ya. Aku apa gue apa ya? Apa aja deh Bu. Apa aja lah ya. Pengalaman aku pernah jadi mahasiswa itu kenapa kita malas kuliah gitu ya? Itu karena kita nggak tahu kuliah ini mau buat apa gitu. Ya nggak sih? Tapi kalau kita tahu misalnya, aku mau masuk kelas ini karena aku tahu nih, aku akan pakai ini. Nah, pasti kamu punya motivasi tuh. Iya, apalagi orang yang ikut-ikutan. Saya sekarang tuh sering nangis tahu. Kenapa? Ya? Nonton drakor nih nangis ya? Enggak, kadang-kadang saya sering nangis. Nangisnya bukan enggak, maksudnya sering sedih tuh nyesel kenapa saya dulu nggak rajin belajar matematik. Tapi kan emang nggak suka kan? Sebenarnya bukan nggak suka. Tapi orang nggak tahu orang seni. Bukan nggak suka, tapi ternyata ilmu matematik itu kepake banget buat kita memecahkan semua masalah yang ada di kehidupan kita. Beneran. Apa? Serius. Pelajarin. Tapi nggak suka kan matematika pas sekolah? Iya. Kayaknya susah gitu kan? Ya, karena guru kita tuh hanya nyuruh kita hitung gitu kan? Iya. Itu dia nggak ngasih tahu ini nanti kedepannya buat apa. Nah contoh misalnya saya lagi belajar tadi pagi nih, saya lagi belajar tentang
ada jurnal yang bahas tentang masih topik infografis yang diuji gimana infografis ini seberapa sih bisa menggambarkan emosi rasa jijik terhadap makanan tertentu. Itu digunakan untuk campaign. Sekarang kan orang sudah nggak mau ke daging gitu kan, katanya nggak sehat, tidak sustainability apa sih, keberlanjutan ya nanti dari tidak ada keberlanjutan, kemudian tidak sayang makhluk hidup kan gitu ya trennya sekarang. Makanya mulai banyak tren makanan apa namanya, sehat kali. Iya, kayak jamur, protein nabati gitu-gitu kan yang diperkenalkan. Nah itu ada risetnya, tadi aku baru baca pagi ini jurnal menarik. Jadi dia meriset, dia membuat 2 infografis bagaimana negatif positif. Jadi di sini dia beri informasi tentang positif makan daging. Dia ada 3 objek yang di daging, keju, sama satu lagi jamur. Nah di sini makan daging, ya positifnya apa, tapi dia kasih juga negatifnya apa. Jadi ada visual infografis gitu, dan ada jadinya ada 24 picture ya. Nah, itu banyak. Iya, itu diriset dengan menggunakan ilmu itu. Iya sih, statistik. Aku kan nangis. Padahal nggak ngerti. Tapi susah Ibu. Jadi ternyata aku pelajari lagi. Ih seru ya. Kenapa nggak dari dulu sih aku belajar kayak gini gitu. Tapi ibu salah satu manusia. Maksudnya salah satu orang yang masuk seni itu jadi pelarian karena nggak suka MTK. Iya nggak? Enggak. Soalnya aku dari ini emang pengen seni. Oke. Dan kebetulan nggak suka MTK aku kan? dukung. Enggak kan? Enggak terlalu. Sumpah, tapi aku nggak terlalu benci sama mata kuliah saya benci soalnya A plus B jadi apa? Ya Allah. A plus B. Aku tuh justru paling nggak suka sama pelajaran olahraga. Nggak mau hidup sehat. Beneran. Ya karena nggak boleh deh. Nanti tahu. Karena gurunya. Iya. Nah itu yang membuat pengalaman saya punya guru seperti apa. Hal itu yang saya tidak lakukan kepada sih, tapi emang kebanyakan guru penjaskes kan namanya. Iya, kejam kan. Kayak gitu deh. Jadi padahal olahraga tuh enak loh. Zaman dulu nggak ada yang mental health. Iya, dulu tuh nggak ada kan? Lebay gitu ya. Iya, makanya mungkin dari zaman dulu aku udah nak mental. Makanya jadi asal mau olahraga bawaannya nggak pede aja. Jadi aku paling dulu pokoknya kalau pelajaran olahraga aku cari alasan untuk kabur. Oh iya. Jangan ditiru ya. Ini nggak boleh, itu enak nanti banget. Guru olahraganya nonton loh. Pena nih. Iya itu, tapi itu sih yang agak. Oh iya sih, tapi enak kok. Makanya saya bilang kenapa kita tuh perlu tahu apa manfaat ilmu yang sedang kita pelajari supaya kita punya motivasi. Hajar kalau dituin sama guru itu. Ya zaman dulu kan masih kecil. Si polos. Sekarang udah enggak ya? Enggak, udah lurik-lurik, batik. Lurik. Apa itu? Lurik bahasa milenial banget. Iya ya? Iya nggak sih? Emang kalian nggak tahu ya? Tahu, cuma lurik. Jarang ya? Iya nggak sih? Iya kan, bahasa orang tua. Tuh kan, kamu juga bilang aku milenial banget. Ya nggak apa-apa, aku senang-senang aja. Emang kita berbeda. Lurik. Tapi seru kan, jadi beragam gitu. Lurik. Kayak udah lama nggak denger lurik gitu. Nah, Ibu kan jadi dosen juga, ya kan? Nah, Bu Vena ini juga megang Ormawa, ya kan? Berat dong, pegang. Pembimbing. Oh, iya. Jadi pembimbing Ormawa. Jadi Ormawa itu organisasi mahasiswa. Nah, di Universitas Mercubuana tuh kayak per fakultas tuh punya pembimbingnya masing-masing. Pembina ya? Oh iya, pembina. Nah, Bu Vena ini pembina di FTSK. Gimana, Bu? Ngebina ya? Pembina atau membinasakan? Hei, serem amat dibinasakan. Ya, sebagai pembina kemahasiswaan di Fakultas Desain dan Seni Kreatif, ditugaskan oleh Pak Dekan ya. Nah, dulunya Ibu anak Ormawa juga, anak organisasi. Oh iya, di kampus saya dulu anak. Iya? Beda nggak anak organisasi zaman dulu tuh sama zaman sekarang gitu? Ya beda sih, pastilah. Beda zaman, beda perkembangan teknologi, beda motivasi mau berjuang, belajar, pasti beda dong. Beda apa salah satunya? Apa ya? Kalau dulu tuh semangatnya.
semangatnya ya, positif banget. Kalau zaman dulu tuh kalau soal dana emang dari zaman kapan? Aduh, nanti bahasa bahula juga nanti bahasa jadul. Dari zaman Bien gitu apa sih? Bien. Dulu dari zaman banget dulu sebenarnya tuh masalahnya emang nggak ada dana di organisasi ya kan? Bukan di zaman kalian aja, tapi kita tuh bisa struggle untuk berjuang dan bisa ada event itu gitu. Jadi sama aja gitu. Kalau bilang, Bu, kita nggak ada dana. Terus makanya saya kalau menghadap saya ngomongin dana, saya udah nggak usah ketemu saya gitu. Tapi kalau misalnya saya mau misalnya masalah tentang SDM, ayo kita diskusi, atau tentang ide, saya paling seneng banget kalau ada mahasiswa yang datang, Bu, saya punya ada ide deh. Nah, terbuka pintu rumah, bukan ya? Jangan pintu ruangan saya. Nggak ada pintunya. Berarti terbuka meja saya. Ya? Gak ada meja dong, ada dong. Iya, ada. Pintunya nggak ada. Iya kan? Kan terbukalah meja saya untuk ide-ide Anda. Silakan datang. Betul. Tapi keren itu, Bu. Maksudnya yang kemarin tuh Himade Cafe kan. Iya, keren semua kok. Iya. Tepuk tangan untuk organisasi mahasiswa FDSK. Ini jauh loh berkembangnya dari sebelumnya. Karena memang bukan salah yang sebelumnya juga ya, saya nggak mau menyalahkan. Sebelumnya kan siapa ya ketua BEM-nya? Oh, Anda. Enggak, karena kan waktunya Nabila itu memang lagi pergantian dari online offline. Jadi memang kita semua jadi nggak kenal karena kan online. Nyanyi itu kan milenial banget. Jadi kalau sekarang tuh udah berbaur, udah sering nongkrong di kampus, jadi kita sudah punya banyak tabungan komunikasi satu dengan lain, jadi bisa lebih akrab, banyak aktivitas, seru deh. Kenapa sih, Bu, kita harus ikut Ormawa? Kita harus ikut organisasi ya kan? Wah, kita jadi promosi organisasi. Nah, kenapa tuh? Karena penting nggak sih? Penting juga nggak sih, Bu? Penting. Organisasi penting karena biar cara kerja kelompok, berkelompok gitu ya. Terus public speaking juga bisa diolah di Ormawa sebenarnya. Kalau kalian mau ngomong ya, bukan cuma diem doang. Ya, organisasi mahasiswa itu sebenarnya adalah ruang belajar untuk kita sebenarnya. Anda mahasiswa, ruang belajar. Bener sih. Jadi kalau saya pernah dengar mahasiswa bilang, Bu, misalnya ditunjuk tuh jadi, lo jadi ketua panitia ya, terus ngomongnya, Bu nggak bisa gitu. Lah, ini justru emang belajar. Justru dari nggak bisa jadi bisa. Betul. Kemarin lucu deh, bukan lucu deh, seru. Ya, yang mana tuh? Yang Ibu mancing? Enggak. Bisa mancing. Di Himade Cafe. Bukan yang kita kemarin. Kita kan ada kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Oh nah, iya. Ada kan kita bikin karya tuh kayak kartu media pembelajaran untuk mampu teknik presentasi secara spontan ya dengan. Nah, itu yang salah satu mahasiswanya kan mendadak jadi MC kan. Nah, panik dia. Gitu. Bu, udah belajar. Akhirnya bisa. Ternyata bisa kan? Iya bener. Emang harus belajar, guys. Harus belajar. Ayo belajar. Kita jadi campaign ini ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Rekrut kita. Ada musik kan ada nyeng. Zaman dulu ada tahu. Apalagi jinglenya gitu. Ayo belajar. Iya nggak sih? Nggak tahu. Itu milenial doang nggak tahu. Nggak ya? Ada jinglenya kayak ayo sekolah gitu. Nggak ada ya? Nggak ada, adanya aku pekerja kreatif. Aduh. Enggak ada, aduh. Ayo sekolah, apa ayo belajar gitu. Nggak ada jinglenya zaman dulu. Dulu positif banget, guys. Ya Allah. Aku pekerja kreatif, ya kan fotonya ambil gini. Iya. Pertanyaannya, nah ngomongin jurusan sama kerja, seberapa penting jurusan sama kerja? Mungkin nyambungnya. Menurut kamu apa? Penting? Ya, penting. Mana ada aja sih. Penting dong. Kayaknya yang ditanya kayaknya habis magang. Iya, baru magang. Jadi kan puyeng tuh. Penting ya? Penting lah. Tadi ngapain kita kuliah sebenarnya? Nah, ngapain kita kuliah? Pertanyaan saya. Ngapain kita kuliah? Ya buat kerja. Iya, buat apa? Sedih banget dong Bu Vena kalau kalian kuliah buat kerja. Buat dapet ilmu, menambah ilmu. Benar nggak? Iya. Menambah ilmu kan? Menambah ilmu. Sebenarnya apa yang dilatih di perkuliahan? Skill berpikir. Skill juga ya. Berpikir gini juga nih. Makanya kalau ngerjain tugas nggak berpikir, sia-sialah Anda kuliah.
Emang ada Bu yang ngerjain tugas nggak pikir? Ada. Lah, ya kayak mana ya? Ada, yang ngumpulin rasa ngumpulin gitu, ada. Kelihatan banget. Jadi sama dosen itu kita bisa tahu orangnya. Jadi saya lebih menghargai, sebenarnya kalau dibilang saya ini, enggak ya, saya tuh lebih menghargai proses gitu loh. Jadi dari kelihatan nggak ada jadi ada, itu saya lebih hargai daripada yang udah ada tapi nggak mau belajar gitu, atau nggak mau lagi mengembangkan. Kan ada ya kadang-kadang tipe yang udahlah gue udah tahu kok yang lu omongin gitu kan. Itu saya lebih nggak suka sih. Tapi misalnya ada yang atau kebalik tadi ya, dia nggak tahu terus jadi tahu, terus dia mau mencoba, walaupun yang dia coba itu tidak semaksimal yang jadi harusnya, tapi itu saya lebih hargai loh. Di situ dia sebenarnya konsep belajar. Jadi kalau bikin tugas asal gitu kan berarti nggak ada belajarnya, ngapain? Udah buang printeran, ngetik, print, ya kan? Iya. Jilid. Kemarin ada lagi tugas, nggak ada, saya suruh jilid. Allah, kasihan. Capek sih Bu. Sebel ya? Oh iya, ada tapi mungkin dia ini inisiatif tapi salah. Jangan menggoda. Mungkin biar rapi. Enggak, mungkin berharap kalau rapi Bu Vena suka. Enggak sebenarnya. Saya tuh suka isinya. Ya mungkin daripada acak-acakan gitu kali Bu. Rapi sih boleh ya, misalnya di staples gitu. Tapi misalnya dijilid tapi dibuka bikin makalah. Enggak dibuka di dalamnya. Maksudnya materi yang dijawab itu nggak sesuai, ngapain? Kurang. Iya, asal. Kelihatan banget loh tugas yang asal sama yang serius. Nah, saya suka tuh ya tadi mahasiswa yang serius ngerjain. Ada upaya, biar kecil aja ada upaya. Mungkin motivasi kali Bu. Udah motivasi aja. Jangan ntar dulu deh. Apa lagi? Belum sejam. Belum sejam. Oke. Udah. Oke. 10 menit lagi. Ya udah, ngomongin motivasi. Nah, mungkin banyak mahasiswa yang ngerjain tugasnya masih aur-auran, masih nggak berpikir gitu ya. Maksudnya asal yang penting jadi, apalagi kan anak desain kan suka SKS gitu kan. Nggak apa-apa, SKS juga nggak apa-apa, tapi kan ada proses berpikir di dalam. SKS tinggal 2 jam Bu. Pastilah kelihatan bedanya. Nabila. Coba sih dari tadi aku manggilnya coba. Bil. Ya sama aja. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nggak ada masalah, misalnya kalau ada yang kejar semalam juga nggak apa-apa. Aku juga dulu kuliah sering kejar semalam, tapi kan kelihatan ada yang dibuat gitu loh, kelihatan ada proses berpikir di dalamnya. Iya. Nah gitu guys. Nah gitu. Gimana Bu? Motivasi mahasiswa biar kayak semangat gitu. Ambillah cermin. Oke, cermin nih. Cermin. Lihatlah dirimu di depan. Seberapa cantik dan gagahnya kamu. Udah. Terus senyumlah lebar. Terus tanyakan dirimu, mau kuliah untuk apa? Itu motivasi. Salah ya? Mau kuliah untuk apa? Bener sih. Kamu nggak pernah ya? Kalau saya sering kayak gitu tahu. Enggak. Aneh ya gue? Enggak sih. Aneh ya? Ngomong di cermin gitu. Enggak sih. Aneh nggak sih? Enggak aneh juga. Emang seharusnya gitu nggak sih introspeksi diri? Iya, jadi kayak gitu. Gue udah bikin apa ya hari ini? Kan beda-beda Bu. Mungkin Ibu kan introspeksinya dengan bercermin. Kalau saya kayak di motor gitu. Bahaya anak tembak. Ya enggak lah. Bahaya. Ntar ada orang itu ya di motor Nabila motor dia. Bahaya tangkap polisi, nggak boleh. Iya sih, tapi itu iya bener. Iya kan kalau di jalan bahaya, jangan. Iya sih. Cuman ya harus fokus juga Bu. Ada juga mungkin yang di handphone kali ya, selfie gitu ya. Enggak. Aneh nggak sih selfie? Emang ada guys, kalau ada komen kayak ngaca terus kayak nggak ada deh Bu. Kalau bercermin masih kayak kalau aku suka kayak gitu sih. Nanyain diri sendiri ngapain. Tiap hari gitu? Enggak tiap hari juga. Kayak kalau kena mental doang ya? Iya kayaknya. Kalau mentalnya udah down gitu baru. Ya maksudnya gini, kenapa sih kita kuliah gitu kan? Nah kenapa sih kita memilih pendidikan? Pendidikan apalagi sekarang mahal ya. Bener. Ya kan mahal, nggak murah gitu. Nah artinya mau dari kita tingkatan dari yang TK, SD, SMP, SMA, pengalaman saya tadi ya, sampai kita kuliah, sebenarnya kita mau ngapain sih? Sebenarnya itu kan kita lagi dilatih proses berpikirnya. Betul. Jadi kita berlatih, misalnya kalau di kampus apalagi kita berlatih bagaimana kita
punya proses berpikir dari diri kita, membangun pemikiran kita. Makanya kalian dilatih, ayo berargumen. Nah, kemudian juga kita berlatih bagaimana mengenal pemikiran orang lain. Ya enggak? Bertukar pikiran. Iya, jadi kayak kadang-kadang kan kita sering dong kalau kita di lapangan ketemu pendapat-pendapat yang tidak sama dengan apa yang kita pikirin gitu ya. Kayaknya ini nggak benar. Tapi di perkuliahan kita akhirnya harusnya apa? Terlatih untuk menerima kan. Oh oke, itu pemikiran Anda, ini pemikiran saya. Nah, kalau bisa kita kolaborasi, ayo gitu. Kalau enggak, kita cari jalan tengahnya, win-win solutionnya gimana, kan gitu. Nah, itu sebenarnya. Jadi kalau kalian kuliah cuma datang, ngerjain, asal, terus sia-sialah, sedih. Mari kembali lagi ke jalan yang benar. Apalagi ngobrol sama dosen gitu kan suka, kalau dosen kan suka, kalau misalkan kita... Dosen yang mana nih saya? Ya semuanya mungkin, ya termasuk ibu kayak, apa? Oh iya, kan bisa jalan ini loh gitu misalkan. Iya Kak, maksudnya beda pikirannya gitu, tapi seru. Maksudnya, saya tuh kan sering... Sebenarnya saya ngerasa itu juga zaman dulu. Jadi kenapa hari ini Vena itu juga dari guru-guru saya, dari dosen-dosen saya. Jadi kita itu di sini itu kita latihan ya kayak kalau dibilang laboratorium, ya ini laboratorium kita. Gimana kita berani membangun konsep, ya kan? Dimana ada konsep A, kita ada konsep B. Benar-benar. Nah, itu ini laboratorium gitu. Kita. Jadi kalau ada tugas, ayo semangat, gitu kan? Semangat. Ini kuliah demi masa depan. Jadi kalau dosennya nggak ada ngasih tugas tuh malah sedih sebenarnya. Tuh, terus sedih. Kalau nggak masuk kelas tuh juga sedih tuh. Jadi TA gimana? Sensitif ibu, itu sensitif. Udah semangat nggak ngerjain TA-nya? Semangat. Tugas akhir, TA itu tugas akhir ya guys. Iya, kenapa sih tugas akhir harus kan namanya tugas akhir. Iya, saya tuh sempat mikir kan, kenapa saya tugas akhir harus di belakang? Ya namanya tugas akhir ya. Iya namanya tugas akhir. Kalau di depan tugas awal. Iya sih. Cuman tuh kayak kalau besar tugas besar. Iya. Kayak udah capek gitu, ngerti nggak Bu? Iya. Nah itu TA tuh butuh banget. Ini loh kayak kenapa harus baru. Di akhir? Karena itu menentukan akhirmu gitu. Iya, kayak kenapa sih harus di akhir gitu? Jadi di awal tuh udah tinggal 20%. Loh, justru berarti ditantang. Sebelumnya ngapain? Sebelum ngapain? Iya kan? Harusnya kan ini kesempatan kamu mengeksplor. Kalau diberi kesempatan buat kamu egois di sini, ini dirimu banget nih. Bener sih, cuman tuh anak nggak tahu ya, ini kesempatan untuk menunjukkan dirimu. Iya, tapi anak TA tuh kayak udah mikir mau kerja aja gitu loh Bu, maksudnya. Kayak udah capek. Nanti kamu pas kerja justru kebalik, kamu rindu yang ini tahu. Iya sih. Ya aku pengen ngerjain tugas deh, bosan sama pekerjaan ini. Kayak gitu. Bosan kerja juga siklusnya gitu-gitu aja kalau menjadi mahasiswa. Dulu ada loh mahasiswa yang saya tanya, oh iya, kamu kuliah tujuannya apa? Refreshing. Beneran loh dia. Jadi itu bagus sebenarnya. Oke. Udahan nih Bu. Garing nggak sih kita? Kayak rasa kuliah deh. Iya. Kita tapi nggak apa-apa. Seru. Ada yang mau dia ngomongin? Udah mau ngomongin. Maksudnya ada yang mau di pesan-pesan terakhir? Semangat lah ngerjain tugas. Oke. Semangat. Oke. Buat Nabila apa? Ada deh. Sampai jumpa di ruang sidang. Nanti saya akan ngomong dengan Pak Koordinator ya Pak. Khusus Nabila akan berjumpa dengan saya di ruang sidang. Udah ya Bu. Tolong ya, saya bukan dosen galak kan. Iya nggak galak. Jadi kesimpulan dari podcast hari ini apa kata di kafe? Kesimpulan dari kata di kafe hari ini Bu Vena. Awas lu bilang galak lagi. Dipaksa nih gue. Bahagia tersenyum menegangkan tapi tegang, pokoknya tegang. Apanya yang tegang? Aneh deh. Kalau sidang emang dosen yang lain nggak ada yang tegang? Cuma saya doang? Enggak lah. Allah, kayak aku harus dikaca lagi deh. Enggak, seru Bu Vena, seru kalau mau seru-seruan. Nanti kalian kalau tiba-tiba lihat status saya gelap. Kenapa tuh? Ini adalah korban Nabila. Ya mana ada? Nggak bercanda.
Janganlah, Nak. Seru Bu Vena tuh seru, apalagi kalau kalian punya masalah. Jadi pembina. Enggak kok seru. Bu Vena kan jadi pembina. Pas jadi ketua BEM itu seru banget. Sering curhat. Iya, curhat. Jangan bahas dong. Iya. Oke, udah. Udah gitu aja. Oke, itu dia podcast kita bersama Ibu Novena. Berbobot nggak sih? Berbobot kok. Iya kan? Jadi kesimpulannya saya tegang juga. Seru. Coba di komen ya. Di komen siapa yang ngerasa tegang dan seru. 3 kata. Tadi ya 1 mahasiswa apa tadi? Gue kasih hadiah deh beneran. Oh iya, apa sih tadi kita? 1 yang berisik. Iya, 1 mahasiswa yang menurut saya suka di angkatan 2021. Siapa yang merasa komen? Yang benar saya kasih hadiah. Oke, kita closing kali ya. Oke, itu dia podcast Kata di Cafe bersama Bu Vena. Jangan lupa nonton episode selanjutnya.